Di video kali ini kita akan belajar untuk membuat daftar hadir peserta ujian otomatis. Jadi kita cukup membuat satu lembar format ujiannya saja untuk satu ruangan. Nah, untuk ruangan yang lain tinggal kita generate secara otomatis seperti ini. Kalian bisa lihat setelah di generate, dia akan muncul daftar hadir sebanyak jumlah ruang yang sudah kita siapkan. Di sini saya menyiapkan sebanyak 6 ruang ya. Jadi dia akan generate sebanyak 6 ruangan di mana setiap ruangan nama-nama siswanya berbeda ya. Nah, oke, untuk lebih cepatnya kita langsung saja untuk membahas langkah-langkahnya. Ini saya tutup dulu semua dan kita mulai dari awal. Nah, untuk langkah pertama kita siapkan dulu data peserta ujiannya. Jadi kita gunakan aplikasi Excel ya. Teman-teman buka aplikasi Excel, lalu buat file baru dan di sini kita buatkan dulu untuk tabel data pesertanya ya. Dimulai dari kolom misalnya nomor, kemudian berikutnya nomor peserta, kemudian kolom berikutnya nama, kemudian kolom berikutnya lagi kelas, dan kolom berikutnya ruang. Kita atur dulu lebar kolomnya ya. Ini nomor diperkecil, nomor peserta diperbesar, nama juga sama, kelas dan ruang biarkan. Nah, langkah berikutnya kita siapkan dulu nomor urutnya ya. Pada tutorial di sini saya akan membuat sebanyak 6 ruangan di mana setiap ruangan ada 20 meja atau 20 peserta. Maka kalau kita kalikan 20 kali 6 berarti 120 ya. Sehingga di sini kita siapkan dulu 120 nomor ya. Jadi kita buat nomor 1 di sini, nomor 2 di sini. Kalau teman-teman bikinnya misalnya untuk 500 orang, ya silakan tinggal buatkan sebanyak 500 nomor. Nah, jadi untuk membuat nomornya kita buat dulu angka 1 dan 2, lalu kita blok, lalu kita drag titik sudut kanan bawahnya ini sampai dapat nomor 120. Karena kita akan membuat hanya 120 siswa saja. Nah, 120. Oke, setelah jadi kita kembali ke awal. Nah, langkah berikutnya tinggal kita isi data pesertanya, mulai nomor peserta sampai ruang. Ini boleh kita ketikkan manual seperti ini, boleh juga kita copy paste dari data pembagian ruang ujian yang sudah kita siapkan. Nah, pada tutorial sebelumnya saya sudah posting video tutorial mengenai cara membagi ruang ujian. Videonya sudah saya sematkan di link yang ada di sudut kanan bawah ini ya, teman-teman. Kalau tidak ada, coba kalian baca di deskripsi video. Jadi di sini sudah saya siapkan data pembagian ruang ujiannya. Jadi setiap siswa sudah dibagi menjadi beberapa ruang. Nah, di sini khusus untuk kolom ruang karena di sini nama ruangnya saya tuliskan dengan 01, 01, 02 dan seterusnya. Jadi tidak 1 2 3, maka teman-teman menulisnya jangan langsung 01 begini. Karena kalau kita enter nanti tetap jadi 1 hasilnya. Nah, biar angka 0-nya muncul di awal berarti kita ngetiknya gini ya. Pertama ketikkan tanda petik, lalu 0, lalu 1 gitu. Biar angka 0 yang di awal itu muncul. Jadi itu untuk trik cara penulisan nomor ruangnya. Oke, kemudian langkah berikutnya, ini tinggal kita copy paste dari sini ke data yang sudah tadi kita siapkan ke sini. Nah, untuk cara mengkopinya, teman-teman bisa lihat dulu, karena data yang sudah saya siapkan ini kan ada setiap ruangannya itu ada 18. Sementara di data peserta di setiap ruangan itu kita sudah siapkan sebanyak 20 meja. Jadi tidak akan penuh semuanya. Setiap ruang hanya terisi 18. Nah, maka kita mengkopinya harus satu ruang satu ruang. Tapi kalau full misalnya terisi sampai 20 berarti kita copy paste saja sampai ujung sekaligus. Tapi karena di sini setiap ruangannya hanya diisi dengan 18 orang, maka saya kopinya 18 18. Jadi kita blok dari nomor peserta pertama sampai nah ini. Jadi langkah berikutnya kalau sudah kita blok seperti biasa tekan Ctrl C, masuk ke tabel yang tadi sudah kita buat, kita simpan di sini. Nah, klik tanda panah di icon paste lalu kita klik yang ini value ya. Nah, jadi muncul di sini. Nah, langkah berikutnya untuk ruang 2 kita kembali ke yang tadi. Nah, kita copy dari nomor 19, ini kan mulai ruang 2 ya tuh. Sampai akhir ruang 2 sampai sini. Kita blok lagi Ctrl C, masuk sini. Nah, kita pastenya di sini. Jadi jangan di sini. Nah, di sini. Simpan dulu kursor mouse-nya di sini, paste lalu pilih value. Jadi dua meja kosong. Tapi kalau di teman-teman full semuanya diisi setiap ruangnya 20 meja, maka kita bisa copy paste sekaligus tidak di satu ruang kayak gini. Paling nanti di ruang terakhir misalnya hanya ada 10 orang atau 15 orang tidak masalah. Gitu. Jadi karena di sini setiap ruangan dibagi rata 18 orang, sementara di setiap ruang ada 20, maka kita kopinya harus satu ruang gitu ya. Yang ini tahap ini saya percepat ya. Nah, jadi tabel yang tadi hasil akhirnya seperti ini. Untuk ruangan 1 sampai 18 terisi, 19-20-nya kosong. Ruangan 2 mulai 21 sampai 38, 39, 40-nya kosong. Ruangan 3 mulai 41 sampai 58, 59, 60-nya kosong dan seterusnya sampai terakhir.
Yang terakhir itu berarti 119 sama 120-nya kosong. Oke, setelah seperti ini kita simpan dulu datanya ya teman-teman. Kita simpan seperti biasa, kita bisa klik file kemudian save as, lalu browse, atau teman-teman bisa persingkat dengan cara menekan tombol F12 ya. Tadi di sini kita langsung tekan F12 atau Fn F12. Lalu kita simpan di tempat yang sudah kita siapkan. Nah, kita simpan di sini misalnya data peserta. Oke, kita klik tombol save. Kalau sudah, kita langsung tutup semuanya. Nah, baru langkah berikutnya kita buat formatnya dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Kita buka aplikasi Microsoft Word, kita buat dokumen baru. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita tekan dulu Ctrl A, kemudian kita klik no spacing. Nah, penjelasan mengenai kenapa harus no spacing sudah saya bahas pada video sebelumnya ya. Oke, kita buat formatnya dulu. Nah, kita lihat dulu yang tadi untuk contoh yang sudah saya perlihatkan. Nah, ini ada kopnya ya teman-teman. Jadi kita buat kopnya nanti belakangan aja. Kita langsung fokusnya ke pembuatan mulai judul daftar hadir ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi di sini kita kasih dulu enter satu baris. Nah, kemudian langkah berikutnya kita atur dulu untuk ukuran kertas dan lain-lainnya teman-teman. Kita masuk ke menu layout, lalu size. Nah, kemudian tinggal teman-teman pilih ukuran kertasnya. Di sini saya mau pakai A4, jadi sudah terpilih di A4. Kalau kalian mau menggunakan folio atau F4, kalian bisa cari yang ukuran folio kalau ada, atau F4. Kalau tidak ada, cari yang ini nih. Nah, 8,5 kali 13 inci, yaitu ukurannya 21,59 kali 33,02. Oke, saya pilih yang tadi A4. Sudah terpilih A4, orientasinya potret, marginnya kita klik di menu margin, lalu custom margin. Nah, di sini marginnya saya ganti yang ini jadi 2, topnya 2, leftnya 2, bottomnya 1, rightnya 2. Jadi marginnya kita bikin agak tipis. Kalau sudah oke. Oh ya, kalau satuan di teman-teman masih inci, ikuti langkahnya ya. Jadi ini kita oke dulu. Kalau satuannya masih inci, masuk menu file, lalu option, lalu masuk ke advance, scroll ke bawah, cari yang nah ini show measurement in units of, pastikan di sini teman-teman pilih cm. Kalau sudah, klik OK. Jadi jangan inci ya, karena ukurannya kalau inci beda dengan cm satuannya. Oke, kita lanjut. Tadi kan sudah kita enter satu kali. Nah, di sini kita buatkan tabel. Masuk ke menu insert, lalu tabel. Nah, kalian arahkan dulu ke sini, arahkan sampai dapat 2 kolom 3 baris. Jadi jangan dulu diklik ya, arahkan dulu. Nah, sampai dapat 2 kali 3 tabel, lalu kita klik. Kemudian langkah berikutnya tinggal kita geser yang tengah ini ya. Cara menggesernya, nih kalian tempatkan kursor mouse-nya di pas di baris ini. Nah, di garisnya ya. Lalu kita geser. Nah, di sini kita buatkan tulisan ruang. Oke, ini saya perbesar ya. Kemudian, oh ya, ini kita buat rata tengah semuanya ya. Jadi kita blok semuanya dari mulai kolom yang ini sampai bawah. Kita beri rata tengah. Home, masuk ke table layout, lalu kita pilih yang ini ya. Kita pilih yang align center. Jadi biar posisinya di tengah. Kemudian yang ini kita gabung ya. Yang ini kita blok. Nah, 2 baris ini kita blok. Lalu klik kanan pada area yang diblok, lalu merge cell. Nah, kemudian langkah berikutnya tinggal kita isi judulnya di sini ya. Contoh misalnya judulnya daftar hadir peserta. Lalu kita tekan panah bawah untuk masuk ke baris yang berikutnya. Di bawahnya misalnya penilaian sumatif akhir tahun dalam kurung PSAT. Tekan lagi panah bawah. Lalu di sini tahun pelajaran 2025/2026. Oke, yang ini kita blok semua. Kita beri cetak tebal. Masuk ke menu home, cetak tebal. Oke, kemudian langkah berikutnya kita tempatkan kursor di bawah tabelnya di sini, lalu kita enter 1, 2. Kita kasih 2 kali enter. Nah, di sini kita buat untuk identitas hari, tanggal, jam ke dan seterusnya. Kita pakai tabel juga ya, teman-teman. Kita masuk lagi ke menu insert, tabel. Nah, di sini kita buatnya 3 kolom 3 baris. Jadi kita arahkan dulu, nah sampai dapat 3 kali 3 tabel. Kalau sudah kita klik. Nah, gitu ya. Di sini kita tuliskan hari, tanggal. Lalu panah bawah jam ke, garis miring waktu. Panah bawah lagi mata pelajaran. Nah, sekarang tinggal kita geser nih. Geser batas kolomnya ya. Kita tempatkan di pas garisnya sampai berubah jadi kursor seperti ini. Nah, seperti ini kita geser. Nah, sampai sini. Ini kita geser lagi.
Ini kita geser mepet kayak gini. Jadi di sini cukup kita ketikkan titik 2 aja, biar titik 2-nya lurus tuh. Di sini kita ngetik titik 2, titik 2, titik 2. Nanti garis-garisnya kita buang aja kalau sudah selesai semua. Nah, di sini kita kasih titik-titik, manual aja lah teman-teman. Kita kasih titik-titik seperti ini. Nah, misalnya sampai sini lah. Oke, ini kita perkecil. Ini kita perkecil sampai sini. Terus ini kita copy ya, biar semuanya biar titik-titiknya sama. Kita blok, atau boleh teman-teman double klik di sini nih. Double klik tuh, terblok ya. Lalu tekan Ctrl C, simpan di sini, tekan Ctrl V, simpan di sini, tekan Ctrl V. Udah, kita klik lagi di bawah tabel yang kedua. Lalu kita tekan enter satu kali. Nah, sekarang kita baru membuat untuk kolom daftar hadirnya. Nah, kita buat kan tadi 20 siswa ya. Berarti ada 20 baris ditambah dengan judul kolomnya 1, berarti 21 ya. Insert table, karena di sini tidak muat ya. Nah, kita masuknya ke insert table. Nah, kolomnya 5, number of row-nya 21 ya. 5 kolom, 21 baris. Kalau sudah oke. Di sini kita buatkan dulu nomor, lalu masuk ke sini nomor peserta, masuk ke baris kolom berikutnya nama peserta, berikutnya kelas, berikutnya tanda tangan. Sekarang kita rapikan ya. Kolom nomor kita perkecil. Boleh teman-teman drag batas kolomnya kayak gini. Boleh juga kita berikan dengan cara nilainya kita atur ya. Jadi teman-teman blok dari baris atas sampai baris bawah. Nah, sampai sini kita blok. Lalu klik kanan di area yang diblok, lalu table properties. Di sini masuk ke menu kolom. Contoh misalnya kita kasih 0,8. Kalau udah oke. Tuh, jadi kecil. Terus untuk nomor pesertanya sama, kita blok dari atas sampai bawah. Nah, kemudian klik kanan lagi pada area yang diblok, lalu table properties. Nah, di sini masih di tab kolom, kita biarin 775 ya, 3,75 aja. 3,75, oke. Kemudian untuk nama peserta juga sama, kita blok semuanya. Nah, lalu klik kanan di area yang diblok, lalu table properties. Di sini misalnya kasih 5,5. Oke. Untuk kelas jangan terlalu besar, kita blok lagi sampai bawah ya. Nah, klik kanan di area yang diblok, lalu table properties misalnya cukup kita kasih 1,8 juga cukup kan. 1,8 oke. Terus nah untuk tanda tangan kita blok lagi dari atas ya, dari tanda tangan sampai bawah. Klik kanan lagi di area yang diblok, table properties. Contoh di sini kita kasih misalnya 5 aja. Nanti kita bagi 2 ya. 5 oke. Mentok nggak? Batas marginnya oke, nggak masalah ya. Nah, sekarang untuk kolom tanda tangan kita pecah jadi 2 ya. Jadi kita blok dari sini nih, ngebloknya dari baris setelah tanda tangan. Kita blok sampai ke bawah sampai sini. Lalu kita klik kanan di area yang diblok. Nah, kemudian kita pilih ada split nggak? Kalau nggak ada, berarti setelah kalian blok masuk ke table layout, lalu kita klik yang ini ya, split cell. Nah, di sini number of column-nya kasih 2, number of row-nya 20. Oke, tuh jadi terbagi menjadi 2. Oke, sekarang kita tinggal atur lebar tinggi barisnya ya. Pertama tinggi baris untuk judul kolom ini. Kita blok satu baris ini. Oke, setelah diblok, lalu klik kanan di area yang diblok, harus di area yang diblok ya. Lalu table properties. Kalau tadi yang kita atur kolom, kalau sekarang row ya, row itu baris. Centang pilihan ini. Lalu kita kasih misalnya ini 0,7. Lalu oke. Tuh, jadi lebih besar. Kemudian sisanya baris yang kedua sampai ke bawah ini kita sekaliguskan ya, kita blok. Klik kanan lagi di area yang diblok, lalu table properties. Sama kita masuk ke tab row, ininya kita centang. Nah, di sini kalau tadi 0,7 sekarang 0,6. Oke, tuh jadi lebih kecil sedikit. Kemudian untuk posisinya kita atur dulu ya, teman-teman. Kita blok dulu semuanya lah, blok dulu semuanya. Nah, kita tempatkan pastikan teman-teman pilih menu table layout, lalu kita pilih yang ini. Yang ini ya, biar rata tengah semuanya. Nah, setelah itu tinggal kita atur nih. Yang nama peserta kita blok. Nah, kalau nama peserta cukup kita kasih yang ini. Rata kiri ya. Termasuk tanda tangan juga sama. Tanda tangan kita blok lagi. Nah, kita kasih rata kiri. Oke, sekarang tinggal kita buatkan nomor urutnya. Nah, ini nomor urutnya manual ya, teman-teman. Kita tinggal bikin aja nomor urut seperti biasa. Tidak susah kok. Tinggal kalian tekan nomor angka 1, panah bawah 2, terus panah bawah 3 dan seterusnya. Ini nggak lama kok.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kalau mau gampang memang di Excel ya, tabel-tabel kayak gini mau gampang di Excel. Cuman kita kan mau pakai mail merge ya. Oke, kemudian untuk tanda tangan juga sama. Cuman untuk tanda tangan ini nomor ganjil saja ya. Ganjil berarti 1, panah bawah 2 kali 3, panah bawah 2 kali 5. Panah bawah lagi 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Sisanya yang ini genap. Ini ya, berarti 2, panah bawah 2 kali, 4, panah bawah 2 kali lagi, 6, dan seterusnya 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Kalau mau pakai titik berarti tinggal kita simpan di sini, tekan titik, panah bawah 2 kali, titik, panah bawah 2 kali, titik, dan seterusnya. Oh, yang ini panah bawah panah kanan dulu. Titik, panah bawah lagi, titik. Udah. Yang ini juga sama. Boleh dari bawah ya, teman-teman. Nah, kita klik dari bawah, titik, panah atas 2 kali, titik, panah atas 2 kali, titik, dan seterusnya. Sorry, yang ini enggak. Tanda tangan. Oke, sekarang kita rapikan dulu untuk tabel ini ya. Kita blok, lalu kasih cetak tebal. Lalu ini kasih warna ya, kita blok yang ini, lalu kasih warna dari sini, dari fill. Tanda panahnya diklik. Nah, kita pilih yang ini. Oke, terus untuk garis yang judul kolomnya ini kita beri garis double ya. Kita blok lagi satu kolom ini, lalu klik kanan di area yang diblok, lalu table properties. Nah, di sini kita masuk ke table ya, ke tab table, lalu border and shading. Nah, di sini kita pilih dulu custom ya. Pilih dulu custom, lalu kita pilih yang ini, garis double. Setelah pilih garis double, kita kita terapkan pada tombol yang ini. Ini maksudnya garisnya yang lain garis single, garis satu, tapi yang bawah ini khusus yang bawah aja pakai garis double. Oke, lihat hasilnya. Setelah di oke ya. Tuh, ini jadi garis double khusus yang bawah aja. Oke, format absensinya daftarnya udah. Kita klik di bawah. Nah, kita tekan enter satu kali. Lalu kita buatkan untuk rekapnya ya. Jadi jumlah peserta yang hadirnya berapa, yang tidak hadir berapa, yang seharusnya berapa. Oke, kita buat dengan menggunakan tabel lagi. Insert tabel. Sekarang kita buat sebanyak 4 kolom 3 baris. Arahkan 4 kolom, ambil 3 baris. Jadi seperti ini ya, 4 kali 3 table. Oke. Yang ini kita perbesar dulu ya. Tulis aja dulu teksnya ya. Di sini jumlah peserta yang seharusnya hadir. Oke. Terus di bawah jumlah peserta yang tidak hadir. Yang di bawahnya jumlah peserta yang hadir. Oke, yang ini garisnya kita sampai sini. Yang ini garisnya kita geser sampai sini. Karena di sini cukup kita memberikan titik 2 ya. Titik 2, titik 2, titik 2. Lalu ini juga kita geser. Ini cukup kita ngetikkan titik-titik ya. Karena nanti untuk diisi oleh si pengawasnya. Teman-teman boleh ketikkan berapa aja lah titik-titiknya, disesuaikan. Nah, sampai sini. Ini kita copy ke bawahnya ya. Caranya kita double klik saja yang titik-titiknya. Lalu Ctrl C, simpan di sini. Ctrl V, simpan di sini. Ctrl V. Nah, di sini kita ketikkan orang. Ke bawahnya juga sama, ketikkan orang. Kalau mau huruf kecil, berarti ini perkecil, dihapus, lalu kita ganti dengan huruf kecil. Bisa copy paste ya. Kita blok, double klik, lalu Ctrl C, lalu kita simpan di sini, Ctrl V, simpan di sini, Ctrl V. Oke, ini kita perkecil ya. Kolomnya kita perkecil sampai sini. Sudah, lalu tinggal kita buat titik mangsa ya. Untuk titik mangsanya misalnya kita kasih jarak 1 dulu lah. Nanti bisa kita kasih jarak lagi kalau kurang. Lalu kita buat lagi dengan tabel ya. Nah, masuk ke menu insert lagi, table lagi. Nah, kali ini kita buat 1 baris 3 kolom. Sampai sini ya. Oke. Di sini kita tuliskan pengawas 1, mau pakai Romawi juga boleh. Terus kita masuk ke kolom yang ini, pengawas 2, Nah, di sini kita enter 1, 2, 3, 4. Lalu di sini kita berikan garis ya. Untuk membuat garis teman-teman cukup ketikkan underscore ya. Nah, kita tekan underscore beberapa kali, kira-kira saja. Misalnya sampai sini. Lalu enter. Kalau misalnya jadi tebal kayak gini, teman-teman tekan Ctrl Z.
Nah, biar tidak berubah jadi tebal kayak tadi. Di sini kita ketikkan nip, kemudian spasi, lalu kalian ketikkan titik-titik lagi sampai sini. Oh ya, ini rata tengah ya. Nah, berarti kita blok semua, lalu kasih rata tengah di home, kita kasih rata tengah. Nah, kayak gini. Oke, kalau misalnya kurang panjang ya, teman-teman tinggal klik lagi di sini, tekan lagi underscore-nya ya. Ini juga sama, tambah lagi titik-titiknya. Nah, sampai lurus kayak gini. Oke, kalau udah, ini bisa kita copy ya. Dari sini kita blok. Nah, dari sini sampai sini kita blok. Lalu tekan Ctrl C, simpan di sini. Nah, berarti di ujung ya, di ujung lalu enter, lalu tekan Ctrl V itu. Jadi tercopy sampai sini. Nah, ini sudah hampir selesai. Tinggal kita buang garis-garisnya ya, teman-teman. Kita dari atas dulu lah. Kita dari atas dulu ya. Untuk kolom ruang ini kita mau biarkan garisnya. Lihat dulu contoh yang tadi. Nih, ruang kita biarkan garisnya, tapi yang ini dihapus ya. Jadi kita hapus garisnya. Oke, kembali ke yang tadi. Nah, ini gimana caranya untuk menghapus garis? Tinggal kita blok ya. Blok dari sini sampai sini. Kemudian klik kanan di area yang diblok, lalu table properties. Nah, di sini masuk lagi ke border and shading. Nah, pada bagian ini kita harus matikan garis yang ini, teman-teman. Kita matikan garis yang ini, yang ini, yang ini. Terus ditambah dengan garis yang paling kanan. Sehingga yang aktif hanya garis yang ini aja. Yang ini aja ya. Kalau udah oke. Oke, tuh hasilnya kayak gini. Kalau yang ini dihapus semua ya. Jadi untuk menghapus semua berarti garisnya maksudnya. Kita blok semuanya kayak gini. Atau boleh juga untuk ke blok, di sini kan ada ikon yang muncul nih. Nah, kalian klik di situ. Bisa juga ya. Jadi ngeblok tabel seluruhnya itu boleh seperti ini, boleh juga hanya diklik di ikon ininya. Pokoknya intinya blok dulu semua. Oke, lakukan lagi hal yang sama. Klik kanan di area yang diblok, table properties, border and shading. Lalu di sini, nah, karena kita mau menghapus semua garis tabelnya, cukup kita klik saja no one. Lalu oke, lalu oke. Tuh hasilnya begini. Kalau si tulisannya pengen mepet lurus dengan garis tabel yang di bawah, berarti kita blok saja nih. Blok saja tulisan yang ini. Nah, terus teman-teman geser nih yang kotak kecil yang ada di bawah ini nih. Nah, di sini ya, ini kita geser ke sebelah kiri tuh. Kalau misalnya tidak kelihatan tulisannya tidak jelas, nah berarti kita geser lagi sedikit ke sebelah kanan. Kalau susah ngegesernya, teman-teman geser sambil nekan tombol ALT. Nah, gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang berikutnya ke bawah. Yang ini berarti kita biarkan ya, karena tabelnya kita mau seperti ini. Nah, yang ini kita buang garis yang tengahnya. Kita hanya mengambil garis yang luarnya saja, lihat. Nah, kita hanya mengambil garis yang luarnya saja. Berarti caranya begini. Kita blok semua tabelnya. Nah, sampai sini. Klik kanan di area yang diblok, table properties, border and shading. Kita buang garis tengahnya. Berarti cukup kita matikan yang tengah yang ini dan yang tengah yang ini. Sehingga yang tersisa hanya garis luarnya saja. Oke, oke, lihat. Tuh, hanya tersisa garis luarnya saja. Ini biar ada garis biar ada jeda agak jauh ke garis yang bawahnya. Boleh teman-teman lakukan ini ya. Teman-teman klik di sini, lalu masuk ke sini, line and paragraph spacing. Boleh teman-teman pilih yang 1,15 atau 1,5. Kalau 1,5 terlalu jauh berarti 1,15. Tuh, jadi agak jauh ya. Tidak langsung mepet dengan garis. Terakhir tinggal kita hapus semua garis yang ini. Nah, boleh diklik di ikon yang ini, boleh juga teman-teman blok semuanya sampai sini. Klik kanan di area yang diblok, table properties, border and shading. Nah, ini kita no one lagi, lalu oke, lalu oke. Hasilnya seperti ini. Formatnya sudah hampir selesai. Kemudian langkah berikutnya tinggal kita koneksikan dengan datanya. Kita mulai dari ruang ya. Nah, ini untuk ruang kita buat seperti lihat. Nah, seperti ini ya. Oke, caranya seperti ini ya, teman-teman. Oke, pertama kita koneksikan dulu dengan datanya. Masuk ke menu mailing, lalu select recipient, lalu use an existing list. Lalu tadi kan kita sudah membuat datanya ya. Nah, teman-teman cari datanya. Tadi sudah saya simpan dengan nama filenya data peserta. Kita klik lalu open. Masuk muncul seperti ini, langsung aja klik OK. Tadi kita simpan datanya di sheet 1, jadi biarkan sheet 1 lalu OK. Nah, ini kan jadi aktif sekarang menunya ya. Nah, sekarang kita klik di sini di kolom yang sudah kita siapkan dengan kotak ruang itu. Lalu insert module, lalu ruang. Oke. Biarkan kalau misalnya memang dia jadi besar kayak gini. Kemudian masuk ke sini nomor peserta ya. Di sini kita klik, kemudian
masuk lagi insert merge field, lalu pilih yang nomor peserta. Selanjutnya klik di sini, insert merge field, nama, klik di sini, insert merge field, kelas. Nah, kemudian khusus untuk yang kelas kita lanjut ke sini ya. Masuk ke menu rules lalu next record. Nah, kalau format tabelnya jadi kacau seperti ini, jadi barisnya jadi panjang, kolomnya juga jadi bertambah, itu biarkan aja teman-teman, nanti juga akan menyesuaikan sendiri. Oke, nah untuk baris-baris berikutnya bisa kita copy paste ya. Jadi kita blok dari sini. Nah, sampai sini kita tekan Ctrl C, simpan di sini Ctrl V, simpan di sini Ctrl V. Begitu seterusnya sampai baris terakhir. Ctrl V sampai baris nomor 20. Khusus untuk baris 20, nah ini kita hapus next recordnya ya. Jadi kita tempatkan kursor mouse-nya di sini, lalu tekan backspace untuk menghapus next recordnya. Kalau sudah, kita klik preview result. Hasilnya tuh sudah muncul nomor peserta, nama dan kelasnya. Cuman kita lihat nih untuk kelas tidak terlalu besar ya, jadi kita perkecil aja biar nanti nama yang panjang bisa masuk. Nah, oke, kolom kelas sudah diperkecil. Ini nomor peserta kita perbesar ya dikit karena terlalu mepet. Karena kalau terlalu mepet biasanya nanti kalau nomor pesertanya jadi panjang, nanti ini jadi ke bawah gitu. Termasuk nama peserta juga ya teman-teman. Kalau nama pesertanya ada yang panjang, sebaiknya disingkat aja. Kalaupun tidak disingkat, kasih jeda, bukan kasih lebar kolom yang lebih panjang lah gitu kurang lebihnya. Oke, kemudian khusus untuk yang ini nih, ruang kita perbesar hurufnya ya, kita blok, lalu masuk ke menu home, misalnya kita kasih 20 lah tuh, jadi besar kayak gini. Nah, setelah ini baru kita tambahkan kop. Kalau misalnya daftar hadirnya mau ditambahkan kop. Tapi kalau misalnya di sekolahnya biasanya daftar hadirnya tidak pakai kop, yaudah tinggal teman-teman udah selesai nih kalau kayak gini. Masuk ke menu mailing, lalu finish merge, lalu edit individual dokumen, lalu oke, kalian bisa lihat nih. Dia akan mengenerate sebanyak 6 lembar daftar hadir. Lihat nih, daftar hadir ruang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masing-masing lembar nama-namanya beda ya. Ruang 4 mulai dari Chandra, ruang 5 mulai dari Lutfi dan seterusnya gitu. Itu kalau yang tidak pakai kop. Ini saya tutup dulu ya. Nah, kalau teman-teman mau pakai kop berarti kalian tinggal klik di sini lalu kalian buatkan kopnya. Masuk ke menu home. Lalu kita beri data tengah. Nah, di sini misalnya kita ketikkan kopnya pemerintah kota contoh misalnya. Enter dan seterusnya. Silakan teman-teman buatkan kopnya. Di tutorial sebelumnya ada sudah saya jelaskan mengenai cara bikin kop agar gampang. Tinggal kita ketikkan kop saja. Nah, kop kemudian titik, lihat tuh langsung jadi ya. Nah, mengenai tutorial untuk membuat kop surat agar cepat seperti tadi, linknya sudah saya sematkan di sudut kanan atas atau di deskripsi video ya teman-teman. Nah, kalau kopnya sudah dimasukkan, barulah kita generate seperti tadi. Masuk ke menu mailing, lalu finish merge, edit individual dokumen, lalu oke. Kita bisa lihat dia akan mengenerate sebanyak 6 ruang. Ini ruang 1, 2, 3, 4, 5, 6 secara otomatis gitu. Nah, seperti biasa, buat kalian yang membutuhkan contoh file latihannya, link downloadnya sudah saya sertakan pada deskripsi video. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.